Oke, jadi kita sekarang bahas tentang soal analytical exposition. Ini biasanya muncul di soal ujian SMA gitu ya. Nah, kalau soalnya passage panjang kayak gini, kita ke pertanyaannya dulu. Kita lihat inti pertanyaannya apa. Nah, kalau panjang kayak gini, kita skimming, terus kita baca yang kalimat pertama dari tiap paragraf aja, sama cari kata-kata kuncinya. Dari title-nya juga ngebantu sih. Oke, berarti yang ditanyain itu kan what is the writer's main arguments in the text. Berarti argumen inti dari si penulis di teks tersebut. Oke, dari judulnya kita udah dikasih clue nih. The hidden cost of convenience. Berarti harga tersembunyi dari kenyamanan. Oke. Berarti ini lebih ke sisi negatif ya, bukan sisi positif kalau di hidden cost. Nah, kita lihat dulu paragraf pertamanya. In recent decades, society has embraced convenience as one of the defining characteristics of modern life. Berarti katanya itu kenyamanan itu sudah jadi ciri utama dari kehidupan modern gitu kan. Dari food delivery gitu. Nanti kita lihat per kata-kata aja, jangan ditranslate semua biar nggak kehabisan waktu. Kita lihat langsung ke contrast conjunction. Nah, ini contrast conjunction. Biasanya kalau di awal-awal dia nyebutin sisi positif, terus ada contrast conjunctions kayak while di sini dia udah ngacu ke intinya biasanya. Nah, nih while these developments have undoubtedly improved efficiency and accessibility, they have also fostered an over-reliance. Nah, kata kuncinya over-reliance on external systems that may gradually weaken essential human capabilities. Nah, berarti kita bisa simpulin kalau human capabilities di sini intinya. Nah, langsung ke paragraf 2 kalimat pertama. One reason is that excessive dependence on technology can diminish individuals' capacity for independent problem solving. Nah, ini berarti salah satu alasan ketergantungan yang sangat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi dapat menghilangkan kapasitas individual untuk problem solving gitu ya. Berarti katanya ketergantungan pada teknologi itu bisa mengganggu kemampuan untuk memecahkan masalah pada manusia. Oke, harusnya udah dapat di sini guys. Intinya lebih ke human capabilities. Nah, terus ke kalimat berikutnya, ke paragraf berikutnya. Furthermore, the pursuit of convenience often comes at the expense of meaningful human interactions. Berarti dia di sini lebih ke menjelaskan tentang pengaruh dari over reliance kita terhadap kenyamanan teknologi atau ketergantungan kita yang sangat tinggi terhadap teknologi itu mempengaruhi interaksi manusia gitu ya. Nah, dari sini kita udah dapat intinya nih. Gimana sih kalau penggunaan teknologi itu mengganggu interaksi manusia yang kayak kita fokus main HP meskipun ngumpul bareng-bareng gitu ya. Jadi harusnya pikirannya udah dapat ke sana tanpa perlu baca teks. Terus kesimpulannya, ini conclusion, convenience should be regarded as a valuable tool rather than an unquestionable objective. Berarti ini dia lebih kasih saran nih, harusnya kenyamanan yang ditawarkan teknologi itu harus dianggap sebagai alat yang berharga ya, bukan sebagai satu-satunya tujuan yang gak bisa dipertanyakan gitu. Jadi si penulis ini kita bisa nyimpulin kalau dia itu dia itu bertentangan sama ketergantungan manusia atau yang sangat tinggi terhadap teknologi gitu. Jadi gak usah atin semuanya, nanti waktunya habis. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Berarti inti argumen si penulis. Nah, apakah A, technology should be completely avoided because it harms society? Nah, enggak ya. Di sini dia tadi ada juga ngejelasin tentang manfaat dari teknologi itu. Nih, completely avoided berarti harus disingkirkan, harus benar-benar disingkirkan.
Ini salah nih. B. Modern technology has made life easier without causing any significant drawbacks. Nah, ini nih yang salah. Nah, katanya nggak ada sisi buruknya without causing any significant drawbacks. Padahal tadi dia sebutin sisi buruknya ya, apalagi terhadap ketergantungan gitu. Berarti salah. C. Although convenience provides many benefits, excessive dependence on it may weaken important human abilities. Nah, benar ya. Dia lebih nyinggung ke tentang pengaruh kita, pengaruh convenience, pengaruh tingkat kenyamanan yang ditawarkan teknologi itu bisa mengganggu kemampuan dasar manusia. Okay, so the answer is C. Nah, kalau D, face-to-face communication should replace all forms of digital communication. Nah, salah. Dia bilang di sini berarti interaksi tatap muka harus digantikan sama semua alat digital, enggak ya? Justru dia against itu. Si writernya itu against sama pernyataan D, berarti bukan. Oke. Nomor 2. According to the second paragraph, what is one consequence of relying so heavily on technology? Nah, berarti kalau ditanya tentang paragraf, kita fokus ke paragraf yang ditanyakan. Oke. Konsekuensi dari, nah, cari arti relying itu main keywordnya ya. Artinya itu kan bergantung ya. Apa sih konsekuensi kita terlalu bergantung sama teknologi gitu? Konsekuensinya apa? Oke, cari langsung ke kalimat pertama aja, lebih ke nih, independent problem solving. Berarti itu ketergantungan kita sama teknologi itu mengganggu kita untuk kemampuan problem solving kan. Cari yang intinya itu. People become more innovative and dependent, bukan ya. People are encouraged to question algorithmic recommendations more critically. Enggak. Ini dia justru bilang kalau ketergantungannya membuat kita lebih berpikir kritis, padahal enggak. People may lose confidence in their own ability. Nah, ini benar. Nih, kalau kita terlalu sering apa-apa nanya teknologi kan, kita bisa ini ya, kehilangan kepercayaan diri kita hilang kalau misalnya kita nggak pakai teknologi buat jawab pertanyaan gitu. Benar. Okay, so the answer is C. Okay, the word indispensable in the second paragraph is closest in meaning to. Okay, indispensable kalau udah tahu artinya bisa sih, cuman kadang kita kan nggak tahu nih artinya nih. Nah, kalau misalnya nggak tahu artinya, kita baca lagi di second paragraphnya biar lebih tahu konteksnya kemana gitu. Kalau emang benar-benar ini nggak tahu artinya apa gitu, coba ya kita cari di second paragraph indispensable. Mana nih? Nah, ini which remain. Oke, berarti kita baca dari such ya. Such behavior not only limits intellectual curiosity but also discourages critical thinking, which remains indispensable in situations where technology cannot provide definitive answers. Berarti katanya itu kelakuan yang semacam itu, maksudnya kelakuan yang terlalu tergantung ke teknologi ya, itu bisa membatasi perasaan penasaran intelektual kita, bukan hanya membatasi perasaan keingintahuan intelektual, tapi juga discourage critical thinking, mengurangi critical thinking, which remains indispensable in situations ya yang pada akhirnya tetap indispensable. I don't know the meaning of this word. Coba kita cari. Let's see the options. Berdasarkan konteks dari second paragraph. Opsional katanya. Harusnya lebih ke essential ya.
Essential itu sama artinya dengan important, harus ada gitu. Itu essential, sangat penting. Nah, kita cocokin lagi. Mana nih? Such behavior not only limits critical thinking which remain indispensable, yang tetap penting di situasi dimana teknologi yang tetap sangat penting dalam situasi dimana teknologi nggak sepenuhnya bisa ngasih jawaban yang sangat pasti gitu. Nah, benar, indispensable itu kalau diartiin lebih ke essential ya. Oke. Bisa essential, bisa practical. Oke, coba kita hubungin lagi. Practical, which remains practical in situations where technology which remains enggak, lebih ke essential ya, which remains essentials, yang tetap penting di situasi-situasi di mana teknologi nggak bisa nyediain jawaban yang pasti gitu. Oke, so the answer is essential. Oke, jadi meskipun kita nggak tahu artinya, kita bisa merujuk lagi ke paragraf yang nyebutin katanya buat cari konteksnya yang benar gitu ya. Oke. Which of the following can be inferred from the passage? Oke, berarti kesimpulannya apa gitu ya. Kesimpulannya nggak jauh-jauh dari main idea harusnya. Berarti kesimpulannya juga harus memuat main idenya. Oke, lebih ke kesimpulan atau saran dari si penulis sih. Apakah A, the writer believes technological innovation should be prohibited? Berarti katanya si penulis percaya kalau inovasi teknologi harus dilarang, enggak ya? Dia nggak ngelarang juga. Dia hanya ingin ya kita bisa pakai teknologi senyaman kita, tapi jangan terlalu ketergantungan, intinya itu. The writer supports using technology only when absolutely necessary. Oke, ini kayaknya bisa. Oke, kita ini dulu. Katanya penulis mendukung penggunaan teknologi hanya jika memang benar-benar perlu. Oke. The writer believes technology should support human abilities rather than replace them. Berarti si penulis itu percaya kalau teknologi harusnya mendukung kemampuan manusia daripada menggantikannya. Nah, ini lebih benar nih. Karena tadi dia lebih menekankan tentang gimana sih ketergantungan terhadap kenyamanan yang ditawarkan teknologi itu berpengaruh terhadap human abilities kan, kemampuan manusia itu. Nah, jawabannya C. Which statement best describes the organizational structures of the text? Nah, ini biasanya di hafalan ya. Kayak bagian-bagian yang berurutan dari analytical exposition itu apa gitu. Ini harusnya hafalan sih. Biasanya kalau di sekolah itu dikasih tahu kayak paragraf pertama masuk kayak ke opening, terus kedua, ketiga, keempat itu content, terus yang terakhir itu conclusion gitu. Tapi kalau di analytical exposition, okay, I kind of forget, but okay, let's see. Problem, solutions, recommendation. Kalau yang di ini orientations, complication, resolutions, ini lebih ke naratif sih. Oke, general statement or description. Nah, ini descriptive text ya, bukan analytical. Problem, solutions, recommendation. Nah, ini lebih B deh. Arguments. Kalau analytical expositions itu kayak berisi argumen-argumen si penulis itu sendiri. Reiterations itu sama dengan conclusions atau kayak kesimpulan gitu. Thesis itu kayak pengenalan atau dia itu ngejelasin main idenya di awal gitu. Oke, guys. Jadi kalau misalnya ada soal analytical expositions yang teksnya panjang, nggak usah diartiin satu-satu, yang penting kita ngerti arah pertanyaannya gimana, terus kita cari kata kunci di pertanyaan, kita cocokin sama yang di passage, di paragraf, terus kita baca kalimat pertama dari masing-masing paragraf atau kalimat terakhir, 2 atau 3 kalimat terakhir di paragraf pertama. Oke, kita baca dulu kan kalimat pertamanya dari sini, terus nanti
kalau panjang banget gitu ya, kita baca atau fokus di satu atau dua paragraf terakhir di paragraf pertama. Baru untuk paragraf kedua dan seterusnya kita fokus ke kalimat pertamanya aja. Oke.